Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita patut bersyukur pada hari ini kalau kita boleh bersama-sama untuk masuk ibadah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, kami datang mencari wajah-Mu. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kasih-Mu yang besar. Kami menemukan pribadi-Mu Tuhan yang luar biasa. Untuk itu datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh kami tidak bisa menjauh dari-Mu Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Engkau yang membuat kami berharga di mata-Mu. Ini hidup kami Tuhan, yang menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Sungguh besar kasih. Thank you. Terima kasih Tuhan. besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami. tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kasih-Mu darah-Mu tercurah bagi kami. Allah penebus, terima kasih. Haleluya. Besar kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ini hidup kami. Maka sesuai dengan rencana kami yang ditebus. Kami jadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Allah keselamatan bagi kami. Haleluya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami milik-Mu Tuhan. Kami anak-Mu. Haleluya. Kau yang menjamin hidup
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tiara lama sanggaya lama, tiara lama ya lama shikya ya lama 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 shikya lama sanggaya lama shikya ya lama ya lama shikya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama shikya lama ya lama ya lama shikya ya lama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terus kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami yang ditebus, kami yang terima keselamatan, bahkan terima setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kasih-Mu terus atas hidup kami, melimpah-limpah atas setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah, yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar saat kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibebas, angkat pujian bagi Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Jadikan siap kami penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang layak terima pujian. Yesus Kristus Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami yang sudah ditebus, kami terima kemerdekaan sebab Roh-Mu yang sudah membebaskan setiap kami dari segala ikatan apapun. Kami lebih daripada pemenang. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Kita yang sudah dibebaskan, angkat pujian bagi Raja kita. Dengan iman katakan
bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Mari gereja Tuhan, bebas, 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 terima pembebasan. Amin. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Firman-Mu Tuhan yang menuntun kami berjalan dalam kemuliaan-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami aman. Hanya di dalam-Mu ada jaminan dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Juga terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu, amin, teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan dengan imanmu, jalanku di atas jalan-jalanku, rancanganku melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, hanya bersama-Mu Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan firman-Mu membebaskan. Firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, hanya bersama-Mu Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Kaulah perlindungan bagi kami. Janji-Mu Tuhan yang menerangi langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Saat kami di tengah badai, seakan-akan tidak ada pertolongan,
Tapi firman-Mu mengatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biar kami mengangkat hati dan terus percaya kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah badan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu kuatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kaulah pertolongan, amin, dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Kami percaya kemenangan Kau sediakan bagi setiap kami. Tak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Selamanya Kau Allahku, Engkau Bapa-Ku yang setia. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ini iman kami. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kaulah pertolongan. Waktu dan tempat saya persilahkan buat hambanya. Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kami terima pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya.
Yesus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Inilah pujian penyembahan kami. Terima kasih buat pengurapan. Terima kasih buat hadirat-Mu Roh Kudus. Tiba waktunya hamba-Mu akan menyampaikan firman kebenaran. Urapi, karena hamba-Mu ingin menyampaikan apa yang dari Engkau. Berikan kepada hamba-Mu nih bahasa yang tepat, kata-kata yang tepat untuk semua kami dibangunkan kembali. Kami percaya Kau pimpin kami dari pertengahan ini sampai kepada akhirnya. Dan kami juga boleh masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Hadirlah juga di dalam rumah tangga demi rumah tangga setiap anak-anak-Mu yang ada di layar streaming ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama diberkati ibadah perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bukan satu kebetulan kita boleh bersama-sama tetap beribadah walaupun lewat streaming. Ya saudara, saya akan menyampaikan sedikit mengenai akhir zaman. Bagaimana tanda-tanda yang sudah dan akan terjadi. Saudara, tanda-tanda akhir zaman yang sudah dan akan terjadi. Semua ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dan ditulis oleh Lukas di dalam Lukas 21 dimulai ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saudara, kita akan coba melihat satu persatu peristiwa-peristiwa ini. Lukas 21 ayat yang ke-5 berkata demikian, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus ayat yang ke-6, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebanyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Saudara, ketika orang mulai mengagumi bait Allah, saudara perhatikan, apapun yang ada di dunia ini akan berlalu. Saudara. Dan Yesus mulai ingin mengalihkan apapun yang engkau lihat. Tetapi itu bukan suatu kebetulan. Karena memang bait Allah waktu yang sangat dikagum-kagumi saudara. Itu dibangun dari berbagai berkat-berkat dari seluruh dunia. Termasuk emas, perak, saudara, tembaga, permata-permata dan banyak barang-barang berharga berada di situ. Sehingga saudara maaf kata, bait Allah itu ada dua versi. Satu orang memang betul-betul mencari Allah karena memang Tuhan ingin umatnya hadir, bersekutu, beribadah, bertemu dengan Tuhan. Tapi sebagian orang saudara mengagumi bangunannya, baitnya. Saudara, disinilah Tuhan Yesus katakan ayat yang ke-6 tadi. Apa yang kamu lihat dikatakan. Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan diruntuhkan. Saudara, ini waktu Tuhan Yesus sampaikan ini kira-kira 30 Masehi. Saudara. Tahun Masehi. Saudara, dan apa yang terjadi? Apakah bangunan ini langsung runtuh pada tahun ke-30 itu? Tidak. Butuh 40 tahun. Jadi waktu runtuhnya itu tahun 70. Saudara, tahun 67 itu Jenderal Titus diutus oleh bapaknya, kaisar yang ada di Roma, untuk masuk ke Yerusalem. Saudara, dan ayatnya ada di mana saudara? Ayat 20, kita melihat ya, ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara Roma tentunya, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Berikutnya, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis.
Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayinya pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan di segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara, kita melihat apa yang tertulis di dalam Lukas 21 dimulai ayat 20 sampai 24, 5 ayat ini tergenapi. Saudara, dan itu di Tuhan Yesus katakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Saudara, ini tanda-tanda. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu satu persatu digenapi. Saudara, memang setelah itu masih ada sisanya, dan kalau tidak salah tahun 135 Masehi masih berusaha lagi untuk membangun Yerusalem, membangun bangsa Israel, ternyata tidak bisa. Saudara, dan itu terus terserak ke seluruh dunia. Saudara bayangkan, sampai Israel tidak punya negara, bangsa-bangsa ini terus terserak kemana-mana sampai tahun berapa saudara? 1948. Mereka kembali ke Israel, kemudian dari 1967 dibentuk bangsa ini setelah mengalami peperangan. Dan apa yang terjadi 2017 ini saudara, dari de facto sampai de jure 50 tahun butuh waktu, semua itu butuh waktu saudara, digenapi firman Tuhan, dan sekarang terjadilah bangsa Israel saudara, dan bait suci mulai dibangun saudara. Ini apa? Tanda-tanda. Saudara, kita belajar tanda-tanda sudah terjadi dan akan terjadi. Nah, ketika akan terjadi ini, mari kita belajar tanda-tanda apa lagi. Saudara, ada beberapa yang Tuhan inginkan. Kalau tadi dikatakan ayat yang ke-8, tolong ditampilkan ayat yang ke-28. Lukas 21 ayat yang ke-8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Saudara, akan ada penyesat-penyesat. Saudara, semua orang ribut, sibuk mencari keuntungan-keuntungan agama. Saudara, dan ini harus ditandai menjelang kedatangan Tuhan seperti ini. Ini saudara ya. Saudara, bukan hanya itu, kita melihat bahwa tanda-tanda, saudara, kita lihat juga di dalam Lukas 21 ayat 25. Coba kita akan melihatnya, tanda-tanda. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa, perhatikan saudara, akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kemudian ayat 26, kita lihat tanda-tanda, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 28 kita melihat, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Sampai di sini dulu. Saudara, perhatikan, kita melihat ayat 25 dan 26. Itu mungkin sekarang sedang terjadi. Saudara, banyak orang sakit itu sebetulnya sudah disembuhkan. Bahkan orang yang bertahan hidup di tengah pandemi seperti ini adalah orang yang mempunyai semangat dan yakin, percaya mereka sembuh. Tetapi kebanyakan yang takut, saudara. Jadi benar kalau kapan ya, kemarin dulu Bapak Andi bilang, Cik, banyak orang takut dikatakan. Tolong ditampilkan ayat yang ke-26 ya, ayat 26. Orang akan mati karena ketakutan, kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Saudara, jadi kita lihat saudara, bahwa ini akan terjadi betul, ini tanda-tanda. Dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Saudara, baru-baru ini di Norwegia, itu dikatakan ada cahaya yang begitu
begitu terang bintang jatuh tetapi tidak melukai, tidak merusak apa yang ada di bumi Norwegia, enggak ada. Cuman lewat. Jadi kita lihat ada tanda-tanda bintang-bintang, tanda-tanda di langit. Ini semua loh saudara. Apa enggak mengerikan, menggoncangkan saudara. Tapi kita tahu semua ada di ayat-ayat ini semua saudara. Kemudian kita lihat ayat yang ketujuh. Nah ini yang penting 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kita akan melihat Yesus itu betul-betul datang. Saudara, di bagian kesempatan seperti ini mari kita cek. Apakah benar-benar kita ini menganggap Tuhan itu jauh di langit, di sorga? Tidak realita, saudara. Padahal kita menikmati berkat-berkatnya, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya, itu realita. Saudara, jangan-jangan kita orang golongan yang hanya butuh berkatnya untuk hidup sementara, lalu yang menjadi tujuan kita hanya sementara, kita mengabaikan tentang hidup yang akan datang. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena anak manusia akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Saudara, ini tesnya kalau baca ayat seperti ini, saudara senang atau susah? Gitu. Kalau saudara susah, ketakutan, berarti saudara dan saya nggak siap dong. Nggak siap untuk ketemu dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi kalau saudara senang benar-benar, senang gitu ya. Wah senang, senangnya juga harus dicek ya saudara. Apakah saudara siap betul-betul? Karena kita akan tinggalkan loh semua ini saudara. Semua akan kita tinggalkan. Tapi yang menyertai kita ada perbuatan-perbuatan kita. Kemarin saudara, beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh satu orang yang dari gereja lain. Dia katakan gini, ini loh ada nubuatan karena YouTube itu memuat banyak nubuatan. Hamba-hamba Tuhan katakan bahwa pandemi ini tidak akan berlalu, yang seperti PPKM ini akan berjalan sampai 3 bulan. Aku sudah capek dan tidak mau ngeliat dan ngeri, dia bilang gitu. Lalu saya pernah ngalami seperti itu, seolah-olah mencekam betul-betul, ya. Sampai satu dengan lain saling curiga, saling takut, ketemu orang mau maskeran, mau apa, wah itu kan bukti bahwa kita betul-betul tidak nyaman gitu ya. Saudara, itu sampai betul-betul mencengkram roh saya. Kemudian Tuhan, Roh Kudus itu ingatkan saya begini, firman Tuhan itu selalu berkata apa? Jangan takut. Gitu. Berarti kalau yang ketakutan atau yang menakut-nakuti dan lain sebagainya, itu pasti di luar kasih karunia-Nya Tuhan. Saudara, karena Tuhan katakan, bahkan kalimat janganlah kamu takut, jangan takut dan lain sebagainya, itu jumlahnya 365 loh saudara. Hampir setiap hari bisa dipakai kuota itu saudara. Benar-benar membuktikan kita tidak perlu takut. Saudara, tapi kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Termasuk tentang kedatangan Tuhan ini. Nah saudara, saya katakan, oh iya dia senang karena dia katakan, oh iya ini loh yang betul. Makanya saya nggak mau WA ke tempat lain, telepon ke tempat lain. Saya harus telepon kepada hamba Tuhan yang punya firman benar. Ya memang Tuhan bilang, jangan kamu takut. Tetapi bukan berarti kita waduh berani dan lain sebagainya. Itu ya juga salah. Karena iblis itu kerjanya dua. Kalau dia nggak mendorong kita, dia menahan kita. Supaya kita ini bingung gitu. Nah saudara, Tuhan tidak ingin kita bingung. Kita ini sudah pasti selamat di dalam tangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sekarang atau hari-hari yang kita jalani, kita tetap tinggal di dalam Dia, itu pilihan. Saudara, yang ketiga, Tuhan ingin kita punya firman. Firman kebenaran. Sampai saya kirim itu Mazmur 91, saya kirim bahasa engkau saya ganti aku, ganti saya, ganti kita. Satu keluarga baca ganti kita, itu kita perkatakan karena orang percaya memperkatakan firman itu akan mencipta dalam hidup kita. Saudara, itu sebabnya jangan kita percaya kemarin, tetapi hari ini, besok dan selama-lamanya kita mau tetap percaya dan melakukan firman kebenaran. Saudara, kenapa saudara? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang terakhir saya katakan begini, bukan berarti tidak membawa sesuatu, saudara. Memang kita tidak membawa sehelai benang pun tidak. Tapi perbuatan-perbuatan kita menyertai loh saudara. Saya beritahu kepada dia, karena dia apakah sudah dapat pelajaran firman kebenaran mengenai membawa persembahan. Saudara, persembahan yang kita terima itu tidak 100% milik kita. Ada 10% punya Tuhan. Apakah kita membawanya sebagai persembahan kepada rumah Tuhan?
Itu pertama. Apakah kita memperdulikan sesama, saudara kita yang di dalam kesukaran? Saudara, karena Tuhan ingin kita mengasihi dia, juga mengasihi sesama. Ada kepedulian, saudara. Apakah kita masih mempunyai gerakan belas kasih Allah melihat orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak mampu? Saudara, ponakan saya tuh tiba-tiba di seberang sana ada bapak-bapak sama anaknya memandang saya. Ayo ku cepat, kita masakkan apa, memberi apa. Ya saya masakkan, saya suruh dia antar, kasih ke dia. Saudara, anak kecil punya gerakan belas kasih. Saya pikir dia harus berbuah, melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, karena Tuhan taruh belas kasih dan itu menggerakkan dia. Saudara, apakah orang dewasa punya digerakkan dan punya belas kasih terhadap sesama? Saudara, kadang-kadang enggak. Saudara, padahal ini belas kasih di mana digerakkan itu ternyata membuka pintu kesempatan bagi Allah bekerja. Saudara, itu sebabnya tadi malam beberapa waktu yang lalu, saudara, FA kita mengenai murah hati. Murah hati itu Allah punya. Saudara, Allah ingin kita anak-anaknya punya murah hati. Dan ketika ada murah hati, saudara, apa yang terjadi? Saudara, itu menggerakkan belas kasih Tuhan terus mengalir. Dan akibatnya, saudara, dikatakan ketika orang itu mengalami kesusahan, Tuhan akan bela. Ketika orang itu di tempat pembaringan, Tuhan akan sembuhkan. Saudara, orang yang punya belas kasih, saudara, upahnya itu ada di mana? Mazmur 41 ayat 2-5. Saudara, bukan satu kebetulan. Satu kali saudara ada telepon berbunyi, Cik gak ngerti ini kena demam berdarah, tifus atau covid. Saudara, tolong doakan keluarga saya ini. Ya, saya doakan. Tuhan kasih Mazmur 41. Dia akan segera sembuh. Saudara, benar, dalam 4 hari langsung dia pulang. Kenapa saudara? Orang ini mempunyai belas kasih. Digerakkan hatinya oleh belas kasih. Saudara, mari pada waktu kedatangan Tuhan dengan kekuasaan kemuliaannya, bukan kita siap saja meninggalkan dunia, tetapi kita harus siap juga. Saudara, bahwa perbuatan-perbuatan kita akan mengikuti kita. Saudara, rumah kita yang di sorga itu jauh lebih lama. Jangan sampai kita nanti sampai di sorga, rumahnya enggak jadi karena enggak pernah memberi. Ya, memberinya sekedar gitu saudara. Pemberian yang berupa korban sakit itu adalah pemberian. Tapi pemberian yang asal-asal enggak sakit itu juga tidak terlalu diperhitungkan. Saudara, karena banyak orang kaya memberi dari kelebihan, tetapi janda itu diajarkan, dimunculkan oleh Tuhan memberi dari kekurangannya. Saudara, memang di sorga ada tempat, yaitu tidurnya di sal. Saudara, jadi ya dia nggak punya rumah, cuman bisa tidur di sal, katanya begitu saudara ya. Saya enggak mengerti, tetapi yang pasti Tuhan Yesus katakan dia pergi untuk menyediakan tempat. Kalau tempat itu selesai, dia akan menjemput kita anak-anaknya. Itu luar biasa. Saudara, ayat yang ke-28 tadi dikatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Saudara, ini benar-benar mengagumkan. Jadi saya bilang ini, terima kasih loh Tuhan, ada ayat 28 yang masih disisakan untuk kita yang ada di akhir zaman ini. Sebab itu mari kita melihat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan yang kedua. Ini hal-hal yang memang wajib kita lakukan, ya. Saudara, mari kita melihat kalau kita mengangkat wajah kita, ayat ini menjadi penasihat yang utama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Satu lagi ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, saya yakin inilah kesempatan sementara dunia, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang mengasihi dunia, orang-orang yang terikat, yang menjadi jerat ketika kedatangan Tuhan di sana. Saudara, hari-hari ini kita tahu hidup kita terhadap semua yang ada di dunia ini seolah-olah mati, seolah-olah kalah semua. Tetapi ingatlah, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah kekurangan yang terbaik. Itu yang Tuhan sediakan. Hari ini memang kita nggak punya banyak uang.
Besok mungkin juga kita tidak tahu, masih pergumulan. Tapi Tuhan pernah berjanji, serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Bahkan orang percaya tidak akan dipermalukan. Dikatakan singa muda boleh merana. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak kekurangan yang terbaik. Itu firman Tuhan. Sudahkah itu ada di dalam hidup kita? Kalau itu sudah ada di dalam hidup kita, tidak sulit kita mencari perkara-perkara yang di atas. Saudara, saya beritahu, tidak selalu bahwa namanya mati itu kena COVID. Enggak. Saudara, ada beberapa orang, saudara, yang dikatakan sudah sembuh, tidak ada virusnya. Sudah sembuh, tetapi besoknya mati. Loh, kenapa? Sampai akhirnya ada lagi isu yang mengatakan, oh dia kena badai sitokit. Badai sitokit gimana, saudara ya? Gak ada orang yang bisa memastikan. Tetapi biasanya, saudara, virus-virus yang sudah merusak organ-organ tubuh, virusnya gak ada. Saudara, organ-organ di dalam tubuhnya sudah rusak semua sama sekali. Nah, itu yang dikatakan, mungkin itu yang dikatakan badai sitokit. Nah, saudara, ada juga orang yang kekurangan oksigen. Saudara, baru-baru ini Bapak Elvan di Tejo, dia katakan bahwa kekurangan oksigen sehingga gak keburu. Saudara, sangat menyedihkan berita-berita seperti ini. Saudara, mari saya mau beritahu, sementara kita masih hidup, berikan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ada kesaksian, satu orang saya lupa bernama siapa begitu, saudara. Dia ini berusaha bunuh diri, tapi tidak berhasil, saudara. Ketika dia tidak berhasil bunuh diri, dia ngomong gini, saudara. Wah, pasti hidupku ini ada tujuan. Setelah itu, saudara, dia bangkit, dia berusaha untuk kuat di dalam Tuhan. Sebab itu orang yang mau dipakai Tuhan harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kemudian, saudara, itu Efesus 6 ayat 10 ya. Kemudian dia mulai membuat tulisan-tulisan, menguatkan orang yang lain. Hidupnya betul-betul dia pakai untuk memberikan firman, nasihat-nasihat kepada banyak orang. Saudara, dan dia menjadi orang yang betul-betul memberikan kehidupan. Karena Yesus itu memberi hidup, bukan hidup di dunia ini, saudara, tapi zoe, kehidupan. Dan kehidupan itu loh, saudara, yang dibutuhkan banyak orang hari-hari ini. Dan itu kasih karunia, itu anugerah, itu bukan usaha manusia. Dan akhirnya hamba Tuhan itu meninggal, tetapi dengan begitu banyaknya pelayanan mengenai hidup ini ada tujuan, yaitu memberikan buah, memberikan nasihat, memberikan firman kebenaran. Dan orang ini betul-betul dipakai oleh Tuhan. Dan untung dia tidak berhasil bunuh dirinya. Saudara, saya katakan Tuhan terima kasih. Saudara, ada orang-orang yang sadar bahwa hidupnya ada tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, yang terakhir, saya dengar begini. Ini sekarang ada lagi virus yang mematikan. Saudara, ada virus yang mematikan. Saudara, lalu teman saya ini bilang gini, satu hari dikatakan, ada satu kota yang kena sampar, mati seluruh kota ini, saudara, dalam 1 jam. Loh, saya bilang, tapi kotanya masih dirahasiakan. Ah, saudara, kotanya dirahasiakan. Iya, saya ingat itu di mana, saudara? Wahyu 18. Yuk kita lihat. Wahyu 18, dibuka ya. Kita lihat, saudara. Kita lihat walaupun kita baca seluruhnya, lebih baik baca seluruhnya gitu ya. Nanti kalau di rumah belum tentu baca, setelah selesai ibadah juga belum tentu membaca ya. Kita baca, kita lihat sebab-sebabnya, saudara. Ciri-cirinya kota ini ya. Kita kan melihat toh kalau kota besar di dunia ini seperti apa? New York ya. Kemudian apalagi, saudara? Hong Kong, Tokyo gitu ya. Kota-kota perdagangan gitu ya. Coba kita akan lihat, saudara. Sehingga saudara tidak perlu menebak kotanya mana, karena memang kita masih akan canggih lagi, ada lebih canggih, kita tidak tahu. Tapi ciri-ciri kecanggihan kota itu yang akan dibinasakan dalam 1 jam, kena sampar, mati semua penduduknya. Mengerikan, saudara. Nah, tapi kalau itu betul-betul terjadi, saudara nggak perlu digoncangkan. Tidak perlu digoncangkan. Karena apa? Memang harus tergenapi. Saudara, kita melihat Wahyu 18 ayat pertama.
Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi akan ada malaikat yang datang dengan terang. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi kota ini memberikan berkat kepada raja-raja, kepada banyak orang. Ini kota ya, kita lihat. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsunya, cabulnya, dan raja-raja di bumi, saya sengaja 2 kali, telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi kalau ada orang Kristen di sana, cepat keluar, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus cepat keluar. Itu ayat yang keempat dan 5. 6. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebab kemuliaan dan kemewahannya yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Saudara coba bayangkan, ini Babel keadaannya ya. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar ini ya, yang berkabung dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakiminya adalah kuat. Ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka-celaka engkau kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Saudara, kalau kena sampar dalam 1 jam lalu dibakar dan orang menyesal karena apa, sudah kadung berbisnis dengan mereka, keuntungannya banyak. Nah saudara, mereka meratap menangis. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Saudara, itu sebabnya mari kita berjaga-jaga dan berdoa dan waspada tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kita lanjutkan saudara ya. Ayat 15. Mereka yang memperdagang barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudara, ini akan terjadi. Sebab itu jangan kaget. Sebab hari ini saya tidak ngerti ya, kok banyak orang yang mati COVID itu dibakar. Seperti India, mati COVID dibakar, mati COVID dibakar. Saudara benar-benar tidak mengerti. Kalau sampai 1 kota kena lalu dibakar habis, aduh saudara nggak bisa membayangkan dunia ini kayak apa. Apakah itu akan terjadi? Mungkin. Apakah benar-benar itu akan ada? Mungkin saudara. Karena firman Tuhan katakan bahwa langit bumi akan lenyap, tapi satu firman kutip pun tidak akan pernah lenyap. Saudara, Malik, saya tahu satu ayat yang saya harus sampaikan di dalam Matius 24 ayat 22. Saudara, ini penting sekali. Matius 24 ayat 22 yang berkata demikian. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Sebab itu siapkan saudara keluargamu, anak-anakmu. Saudara kalau perlu seperti saat seperti ini, ya kemarin hari Rabu kan saya sudah bilang siapa yang mau minta anggur, roti segera gitu ya. Atau kalau mau japri, saudara bisa sedapat mungkin bisa diantar, tetapi juga tenaganya terbatas karena untuk tatap muka PPKM seperti ini kita juga harus waspada. Nah saudara pun kalau tidak ada roti apa aja, saudara kemudian saudara ambil sirup, saudara bersama-sama kita akan perjamuan kudus, saudara bersama keluarga. Sering-seringlah mezbah keluarga, sering-seringlah baca Alkitab satu keluarga. Saudara kalau mau tanya, bisa tanya Pak Andi, Pak Jo ya, saya, siapa saja Pak Freddy, mengenai ayat-ayat yang memang perlu dipertanyakan saudara. Itu penting sekali karena ini akhir zaman. Jangan seorang pun tertinggal. Ayat yang terakhir 31 tolong ditayangkan. Waktu akan dipersingkat, ini ayat 22, ayat 31 berkata demikian. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sebab itu saudara jangan khawatir kalau anakmu ada di Singapura, anakmu ada di Amerika, di mana saja. Saudara satu kali sangkakala berbunyi, ini kita tahu, kita dengar. Saudara berjaga-jaga itu ya, bukan kita terjerat mabuk, sibuk sana sibuk sini, berjaga itu selalu ini siapa tahu sebentar malam Tuhan datang gitu ya. Saya bekerja, saya menyiapkan ini, atau katakan saya sedih, saya susah, tapi jangan larut dalam kesusahan. Dengan berjaga-jaga sebentar lagi mungkin Tuhan juga sudah akan datang. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kedatangan Tuhan, sekali lagi ya tentang kedatangan Tuhan. Saudara saya minta kedatangan Tuhan dikatakan jangan menjadi jerat ya. Itu terdapat di Lukas 21. Jangan sampai kita ini dengan pesta pora 34. Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Oke, tolong Pak disiapkan. Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Demikian bunyinya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan hari Tuhan, waduh masih sibuk ini, gak bisa Tuhan. Itu hati-hati ya, seperti orang yang mempersiapkan pesta. Aku masih sibuk dengan dagangan, oh aku masih sibuk dengan baru menikah, oh aku sibuk masih baru punya pabrik dan lain sebagainya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Hari Tuhan itu akan ditandai dengan banyak hal yang menimpa penduduk bumi. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Oh saudara kita gak kuat tuh saudara. Kalau enggak kita betul-betul hidup murni, kudus, menyenangkan hati, hati-hati jangan ada jerat. Ayat 37, pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ayat 38 terakhir. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Mari kita pakai hari-hari ini mendengarkan suara Allah. Saudara saya senang ada beberapa orang di sekeliling saya yang sudah mulai mendengar Tuhan. Dia katakan Tuhan taruh hati saya begini, Tuhan taruh pikiran begini. Nah, dia melakukan kehendak Tuhan. Itu latihan bagus. Itu tandanya berjaga-jaga. Itu tandanya kita terus bersekutu dengan Tuhan. Jangan kesenangan dan kesusahan menjadi jerat dalam hidup kita. Oke, saya percaya. Dan satu lagi yang paling penting, Tuhan katakan mengapa kita melakukan perjamuan kudus ya. Saudara, karena Tuhan katakan bahwa perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, perjamuan kudus kita bersekutu dengan roti dan anggur itu adalah peringatan akan Tuhan. Dan bukan hanya peringatan, tapi kita sedang bersekutu. Dan perjamuan kudus membawa kasih karunia tersendiri. Kesembuhan, kelepasan, kelegaan, keajaiban, mujizat. Dan terus itu adalah kasih karunia Allah. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami percaya bukan satu kebetulan kami mendengar firman kembali, nasihat-nasihat tentang kedatangan-Mu yang singkat ini. Tuhan, kami mau bahwa kami bersama-sama di tempat ini mau melakukan firman Tuhan, berjaga-jaga berdoa supaya jangan hari Tuhan datang seperti jerat. Tetapi sebaliknya setiap kami boleh sungguh-sungguh pergi ke hari kedatangan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau memerintahkan kepada kami, Tuhan, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau pada kesempatan ini Tuhan, seperti malam di mana Tuhan sesudah Engkau mengucap syukur, Engkau memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah roti yang diserahkan, tubuhku yang diserahkan bagi kamu, sehingga perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau mengajarkan kepada kami untuk bersekutu dan mengingat karya-Mu, mengingat keselamatan yang Kau perbuat, dan keselamatan di dalamnya ada janji-janji yang berharga sampai kami boleh bertemu dengan Engkau di awan-awan. Kedatangan-Mu yang singkat ataupun kami yang pulang lebih dulu, kami tidak tahu, tetapi yang pasti kami mau tetap tinggal di dalam Engkau dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, yaitu roti dan anggur ini. Tuhan, kami memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Sebab itu Tuhan, kami tahu apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan, tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan kami boleh bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sekarang Tuhan, hamba berdoa sebagai imam yang melihat dari waktu ke waktu anak-anak-Mu dengan setia membawa persembahan perpuluhannya. Kami mau perkatakan firman ini, karena di tengah kesulitan ekonomi sekalipun Kau akan pelihara kami lebih dari yang lain. Dan kami yang taat akan firman-Mu akan mengalami terobosan-terobosan berkat jasmani, rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perkatakan firman kebenaran ini. 2, 3. Saya membawa seluruh persembahan perpuluhan ini ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan semesta alam, bahwa Tuhan akan membukakan bagi saya tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-berkat-Nya kepada saya sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghadik bagi saya belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanah usaha saya, dan supaya jangan pohon anggur di padang usaha saya jangan tidak berbuah, tetapi berbuah lebat. Sebab sungguh dahsyat firman Tuhan semesta alam, dan semua ini saya yakini terjadi pada saya oleh anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, saya diberkati dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya diberkati dengan kreativitas, keberanian, kemampuan, dan kelimpahan. Saya diberkati dengan kemauan yang kuat, penguasaan diri, dan disiplin pribadi. Saya diberkati dengan keluarga yang luar biasa, teman-teman yang baik, kesehatan yang baik, dengan iman, perkenanan, dan kepuasan. Saya diberkati dengan kesuksesan, kekuatan ilahi, promosi, dan perlindungan ilahi. Saya diberkati dengan ketaatan hati dan gambar diri yang positif. Setiap kutuk dan perkataan negatif yang pernah diucapkan terhadap saya dipatahkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya diberkati di negeri ini, di kota ini, pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan memberkati segala yang saya kerjakan menjadi sukses dan berhasil. Saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang diberkati.
Saya berterima kasih sebab semua ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya, kami proklamirkan, dan apa yang kami perkatakan itu yang terjadi. Sebab itu kami mengucap syukur melihat kemuliaan yang luar biasa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan umumkan bahwa seminggu ke depan ini gereja masih belum aktif, mungkin juga masih streaming. Sebab itu saudara tetap setia di layar streaming, bersama-sama beribadah dan menikmati hadirnya Tuhan masing-masing di ruangan di mana saudara berada. Dan kita para pelayan akan berusaha untuk menara doa beberapa orang. Kemudian kita akan kirim rekaman-rekaman, atau kalau pemerintah belum mengizinkan kita masih darurat PPKM, berarti yang lama itu saya akan kirimkan supaya di setiap rumah tangga ada hadirat Tuhan. Bisa rekaman dipakai berulang-ulang, bisa dipakai siang hari, pagi hari, atau malam hari, itu tujuannya. Dan saya percaya bukan satu kebetulan, kita pasti boleh bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya silakan naikkan pujian dan kita tutup dalam doa. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita naikkan satu pujian. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada hari ini. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu senantiasa memelihara setiap kehidupan kami, tangan kasih-Mu senantiasa menopang kami Tuhan. Bapa, pada hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Biarlah saat ini Tuhan damai sejahtera itu senantiasa melimpah bagi bangsa Israel. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi pertumpahan darah. Menyerahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi Tuhan para pemimpin-pemimpin di negeri ini, di dalam mereka mengambil keputusan di saat pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kekuatan dan penghiburan kepada seluruh
umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk mereka boleh menjadi alat-Mu dan saksi-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan dipulihkan, kota Kediri akan dipulihkan oleh karena segala kemurahan dan kasih setia-Mu. Berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Bapa, semakin bertambah-tambah usia mereka, semakin mereka mengasihi Engkau, semakin mereka bertambah dewasa di dalam kerohaniannya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dibawa oleh jemaat-Mu ke tempat ini Tuhan. Kuduskan dan sucikan Tuhan. Engkau juga membuka tingkap-tingkap langit-Mu, membuat berhasil apa yang mereka kerjakan oleh karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi, terimalah berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Terimalah dengan iman, dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kasih kuasa Tuhan, kemurahan yang lebih dari hidup tetap menyertai kita, memberkati kita sampai kedatangan yang kedua kali. Bahkan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom.